Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di NSC Channel. Kali ini kita akan bahas salah satu topik penting ya dalam dunia jaringan, yaitu bagaimana cara membangun sistem high availability atau HA pada FortiGate. Nah, di sini nanti juga terhubung ya ke 2SP dengan SD-WAN. Jadi kita akan gabungkan ya dua teknologi, yaitu HA untuk backup perangkat, lalu SD-WAN nanti untuk failover atau load balance si koneksi internetnya. Untuk topologinya yang kita gunakan di sini cukup seperti ini aja teman-teman ya. Jadi ada dua FortiGate. Nanti kita akan konfigurasi sebagai aktif pasif ya. Kemudian nanti akan terhubung ke dua SP ini, SP1 dan SP2. Nah, nanti di sini si SD-WAN akan kita pakai untuk mengatur jalur internet ke dua SP ini. Jadi goalsnya tentunya ya, kalau nanti internet ini satu mati, pasti akan dialihkan ke internet yang kedua atau SP2. Kalau FortiGate ini mati atau port yang dimonitor bermasalah, maka akan diambil alih langsung oleh FortiGate backup ya. Topologinya di sini kita perlu switch teman-teman ya untuk di depan Fortinya. Jadi kalau ada dua SP seperti ini dan teman-teman ingin menggunakan HA, tentunya perlu switch karena nggak mungkin dari SP ini nyolok ke dua-dua si Fortinya ini. Nah, untuk switchnya ini bisa satu atau dua ya, tapi saya sarankan menggunakan dua switch ya teman-teman. Jadi kalau nanti si switchnya ini bermasalah pun masih ada switch satunya lagi ya untuk trafficnya. Oke, kita langsung lanjut aja teman-teman ya. Jadi untuk konfigurasi Forti ini udah saya konfigurasi ya teman-teman ya, udah kita konfigurasi. Kemudian untuk Forti 2 ini masih kosong, belum saya konfigurasi. Nah, di sini untuk konfigurasi Fortinya, untuk tiap-tiap interface sudah dikonfig. Port 1 SP1, port 2 SP2, port 3 LAN, lalu port 6-nya manajemen. Untuk SD-WAN-nya pun sudah saya konfigurasi di sini ya. Untuk main-nya prioritasnya di WAN 1 ya, atau port 1. Rulesnya juga cuma satu teman-teman ya. Jadi koneksi si lokalnya ini seperti biasa udah bisa akses ke internet ya. Nah, ini dari lokalnya teman-teman ya. Di sini sudah bisa akses ke internet ya. Oke, nah kita akan konfigurasi box 1 untuk HA-nya dulu ya. Untuk nanti box 2-nya selanjutnya setelah ini. Nah, untuk HA-nya di sini ada di sistem HA ya. Untuk modenya ya, yang sekarang kita gunakan itu adalah standalone ya. Teman-teman bisa rubah ke aktif-aktif atau aktif pasif. Tapi di sini kita akan menggunakan aktif pasif. Nah, device priority-nya ini yang lebih tinggi adalah yang akan menjadi priority si HA. Tapi di sini device priority ini biasanya kalau teman-teman mengaktifkan override-nya di enable. Tapi kalau override-nya di disable, yang akan jadi primary adalah yang uptime-nya lebih lama ya atau duluan. Lalu nah, teman-teman nanti dicek SN-nya juga, serial number-nya, kemudian baru si device priority. Oke, di sini teman-teman bisa buat grupnya, passwordnya ya, disamakan nanti dengan HA dengan Forti yang keduanya. Misalkan di sini saya akan buat cluster, di sini nama grupnya, lalu passwordnya teman-teman juga bisa buat ya. Misalnya 1 2 3 4 5 aja. Kemudian monitor interface. Jadi interface ini akan dimonitor. Ketika interface ini down, maka traffic akan langsung dialihkan ke FortiGate backup. Misalkan yang saya monitor, misalkan SP1, SP2, LAN ya di sini ya. Jadi kalau salah satu ini portnya bermasalah atau mati atau disconnect kabelnya pun, nanti akan dilempar ke Forti secondary. Lalu hardboot interface ini adalah yang menghubungkan si Forti 1 dan Forti 2 ya. Saya akan menggunakan di port 4 di sini. Oke, ini aja teman-teman ya untuk konfigurasi di box satunya. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan konfigurasi ya di Forti keduanya. Untuk HA ini pastikan firmware-nya, tipe Fortinya semuanya sama ya teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman buat HA, cek dulu OS-nya ya, firmware-nya ya, kemudian tipe Fortinya. Kalau untuk hostname-nya nanti nggak akan berubah ketika dia udah sinkron. Jadi
hostname nggak apa-apa teman-teman buat dulu di sini. Kali hostname sama IP manajemen aja, sama HA-nya aja sih. Oke, saya buat hostname-nya saya ganti dulu di sini. Saya buat box 2 di sini. Time-nya juga saya rubah dulu ke Jakarta ya. Oke, sudah saya play. Nah, interface-nya kosongin aja teman-teman. Di sini saya hanya konfigurasi manajemennya aja, karena nanti ketika sudah sync atau sinkron, konfigurasi di FORT31 akan tercopy ke ini, ke FORT32-nya ya. Ini masih kosong semuanya teman-teman ya. Ini saya config si manajemennya aja di sini, port 6. Oke, kemudian kita akan langsung konfigurasi si H-nya. Oke, device priority 128, sorry, ini saya ganti dulu deh, enggak, yang lebih tinggi. Nah, dia sebagai box 1. Oke, kemudian jangan salah teman-teman ya, di sini untuk konfigurasinya harus sama. Monitor portnya 1, 2, 3. Oke, heartbeatnya di port 4. Oke, kita oke dulu aja. Nah, di sini H-nya udah kita buat, tinggal kita hubungkan untuk port HA-nya. Kalau di 40 yang tipe tinggi ya, itu ada port HA ya teman-teman ya. Port HA. Nah, itu di situ biasanya ada 1 port atau 2 port. Kalau teman-teman mau bikin 2 port pun bisa teman-teman ya, untuk si heartbeatnya ini. Oke. Oke, di sini udah terhubung ya teman-teman ya untuk si heartbeat interface-nya. Nah, nanti di sini kita tinggal cek aja sinkronasi FORT1 dan si FORT2. Oke, harusnya di sini udah ke detect teman-teman. Nah, di sini udah ke detect teman-teman untuk box 2-nya ya. Tapi di sini belum sinkron. Ya, jadi dia memang si FORT ini butuh waktu untuk synchronize ya. Untuk synchronize ke si FORT2-nya atau backup-nya. Nah, di sini untuk mengecek si HA statusnya ya, teman-teman bisa di command line-nya diagnose sys HA status. Nanti di sini ada keterangannya teman-teman ya untuk S. Serial number-nya dia sebagai primary atau secondary ya. Kemudian selama sinkronis ini teman-teman juga bisa cek ya, diagnose sys HA, checksum, kemudian show checksum cluster. Nah, di sini kalau checksumnya ini nilainya, angkanya nih sudah sama ya teman-teman ya. Misalkan di sini ada all 4C, kemudian di sini all 46 1A, di sini 94. Nah, ini belum sinkron teman-teman ya. Jadi nanti kalau dia udah sinkron, angka-angka di sini akan sama semua teman-teman ya. Si all di sini kita tunggu aja teman-teman ya untuk sinkronisnya. Kalau teman-teman mau paksa sinkros manual itu juga bisa ya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman ya sampai ini sinkron dulu untuk H-nya. Kita coba cek di sini masih belum sinkron, tunggu sebentar untuk sinkronisnya untuk H-nya. Oke, masih belum ya, kita tunggu dulu ya. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Kita masih coba reload untuk synchronize datanya. Oke, coba kita cek. Nah, di sini sudah sinkron ya teman-teman, synchronize si box 1 dan box 2.
role-nya primary untuk si box 1, lalu role-nya secondary untuk si box 2 nya. Jadi sudah sinkron. Nah, kita akan coba tes teman-teman ya. Di sini kita akan misalkan ISP 1 nya ini ada bermasalah ya. Jadi teman-teman ya, jadi ketika bermasalah dia akan pindah ke ISP 2 nya. Oke, sebentar kita coba cek dari lokalnya dulu. Di sini lewat gateway-nya 2020 teman-teman ya, si ISP 1 ya. Ya, 2021. Oke. Di sini saya akan putus koneksi ISP 1-nya. Nah, misalkan kita ada masalah di sini teman-teman ya, otomatis traffic akan lewat ISP 2. Nah, di sini harusnya tetap hidup ya teman-teman ya. Nah, ini tetap hidup untuk internetnya ya. Jadi sudah di cover oleh si ISP 2. Gateway-nya pun nanti juga udah berubah ya teman-teman. Di sini lewat 4040. Nah, lewat 4041 adalah si ISP 2-nya. Oke. Kita sambung lagi. Karena di sini SD1-nya primary-nya si ISP 1, maka dia akan balik lagi ke gateway 2021 atau ke arah ISP 1-nya. Oke, sebentar ya, kita coba synchronize dulu. Oke, internetnya jalan ya, masih jalan teman-teman ya. Nah, untuk gateway-nya sudah kembali ke 2021. Sekarang kita akan coba putus port yang dimonitor oleh si HA-nya. Jadi kita kan tadi monitor port 1. Nah, di sini kita akan putus teman-teman ya. Baik itu portnya ini mati ataupun forwardnya ini mati, dia akan langsung di cover oleh si box 2. Nah, seperti ini. Nah, kita putus koneksinya, otomatis box 1 merah teman-teman ya untuk port interface-nya. Nah, di sini dia akan minta login lagi teman-teman ya, minta login lagi. Nah, sekarang yang menjadi priority adalah si box 2-nya karena ada masalah di port 1 si H-nya. Nah, sekarang box 2 teman-teman ya, kita cek di sini. Box 2 menjadi primary ya. Box 2 di sini menjadi primary karena ada problem di si box 1-nya, dan box 1 saat ini menjadi secondary. Untuk traffic internetnya pun di sini tetap seperti biasa ya teman-teman ya, tetap jalan ya. Nah, seperti ini ya, dia tetap jalan untuk traffic internetnya, tapi hanya di sini melalui si box 2 ya. Kemudian kalau box 1-nya udah hidup gimana? Nah, kalau untuk box 1-nya dia sudah hidup lagi, otomatis karena kita override-nya di disable, jadi dia tetap di box 2 untuk primary-nya. Terus kalau mau pindah lagi bagaimana ke box 1-nya, nanti teman-teman bisa reset sistem uptime aja ya, karena untuk override yang di disable, sistem uptime-nya itu dia menjadi priority untuk yang pertama ya. Oke, ini udah saya balikin lagi teman-teman ya, untuk portnya sudah saya balikin ke port 1. Di sini box 2 tetap jadi primary ya. Nah, kita akan buat box 2 menjadi secondary lagi. Diagnosis HA, reset system uptime. Nah, kita reset seperti ini. Nah, kalau di reset seperti ini, harusnya dia kembali lagi teman-teman ke box 1. Nah, seperti ini. Box 1 sudah menjadi primary lagi ya, sudah menjadi primary lagi. Nah, si box 2 nya saat ini menjadi secondary. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi untuk konfigurasi HA ya, jadi ini membuktikan ya bahwa si kombinasi HA dan SD1 ini juga lumayan ya untuk membangun jaringan yang stabil dan selalu online. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya jika salah satu ada yang mati ya, misalkan ISP-nya itu mati ataupun FortiGate-nya itu bermasalah. Di sini kita si SD1 dan si HA FortiGate ini bisa saling cover ya. Oke.
Itu tadi pembahasan singkat tentang FortiGate HA ya teman-teman ya, dengan 2 ISP menggunakan SD-WAN. Semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman yang sedang merancang infrastruktur ya, infrastruktur jaringan agar availability tetap terjaga. Oke, jangan lupa like, subscribe ya, dan tulis di kolom komentar kalau ada request topik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.